Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai perawatan genset sendiri, mudah dan murah teman-teman. Tetapi sebelum melanjut ke video saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah subscribe sehingga channel saya bisa tercapai 1000 subscribe teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe. Dan di video saya kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting, yaitu adanya perubahan nama channel saya di 1000 subscribe pertama ini dari Zulki and Friend menjadi Selawe Channel 25. Adapun alasannya nanti akan saya ulas di video saya berikutnya. Baik, sebelum melakukan perawatan, yang pertama kita lakukan yaitu proses cleaning, membersihkan genset dari kotoran-kotoran, debu-debu, karena genset dipergunakan hanya waktu-waktu tertentu di saat terjadinya mati listrik. Akibatnya kondisi genset akan mengalami kotor karena debu-debu menempel pada bodi-bodi genset tersebut. Untuk genset yang akan saya lakukan perawatan yaitu genset Yamaha EF 2600 FW teman-teman. Spesifikasinya sendiri untuk tipe generator AC single pass atau satu pas, tegangan terpasang 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz, output terpasangnya 2 kVA, output maksimum 2,3 kVA. Untuk mesinnya sendiri 171 cc, tipe mesinnya 4 tak, OHV, sistem start, recoil. Secara general voltage regulatornya menggunakan kapasitor, dimensinya panjang kali lebar kali tinggi yaitu 510 kali 415 kali 425 cm. Bobot kosong yaitu 41 kg. Kapasitas tangki 12 liter bahan bakar gasolin atau bensin. Kemudian waktu pengoperasian bisa sampai dengan 10,6 jam per 12 liter. Tingkat kebisingannya yaitu 65 desibel per 7 meter. Kemudian selanjutnya adalah persiapan peralatan tools sebelum kita melakukan perawatan. Di sini kita akan mempersiapkan peralatan, dan di sini ada terlihat bagian-bagian daripada genset tersebut. Ada keterangan mengenai area olinya. Di situ juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk tegangannya. Kemudian alat-alat apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama di sini ada tool set untuk alat pembuka, dan olinya sendiri kita sudah persiapkan. Kita menggunakan oli rekomendasi dari Yamaha yaitu Yamalup. Kunci yang kita gunakan yaitu kunci 12, bisa ring juga bisa kunci pas, dan tidak lupa corong dan tempat pembuangan oli kasnya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan kaleng bekas susu yang sudah tidak terpakai, dan beberapa alat seperti obeng, kuas, dan beberapa alat untuk membersihkan sisa-sisa debu yang masih ada. Perawatan pertama kita bisa lakukan untuk pembersihan area filter udaranya. Kita menggunakan kunci minus ya, kunci negatif atau kunci min. Kita buka perlahan-lahan,
Terkait beberapa prosedur keamanan, yaitu kita lakukan dalam kondisi yang pertama mesin dalam keadaan mati. Pada saat ingin melakukan perawatan, mesin harus kondisi benar-benar dalam keadaan mati dan tidak ada alat yang dapat menyebabkan konsleting terpasang, agar keamanan saat penggantian oli atau perawatan lebih terjamin. Yang kedua di sini untuk prosedur keamanannya adalah tidak ada benda korosif, area sekitar mesin steril, kemudian peralatan kita persiapkan. Nah, setelah kita selesai pembersihan filter udaranya, simpel saja ya kita untuk pembersihannya, yaitu dengan cara dibersihkan untuk debu-debu, karena penggunaan genset sendiri tidak terlalu sering, jadi kondisi filternya masih cukup bersih. Kemudian kita pasang kembali untuk filter udaranya. Pastikan untuk kekencangan bautnya, teman-teman. Kemudian prosedur keamanan yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk perlengkapan penggantian oli, usahakan menggunakan oli yang sejenis, teman-teman. Ini yang langkah keempat, yaitu penggantian oli genset. Kita buka menggunakan kunci pas atau ring nomor 12. Perlahan-lahan, jangan sampai menyebabkan benturan pada tangan kita. Kita lihat di sini oli yang sudah lama terlihat sangat hitam. Nah, kita buang ke tempat penampungan sementara. Oli genset adalah salah satu dari beberapa komponen genset yang membutuhkan penggantian secara berkala, agar nantinya genset tetap dapat digunakan dan mesin genset bisa bertahan lebih lama. Idealnya oli dari mesin harus diganti secara berkala, mulai dari setiap 20 jam atau 500 jam setelah beroperasi, tergantung dari kapasitas daya yang dimiliki. Hal tersebut perlu dilakukan karena pemanfaatan oli sebagai pelumas mesin yang membawa dampak positif, seperti mesin tidak akan cepat aus atau panas karena reaksi pembakaran yang terjadi sangat sempurna. Terlebih ketika cairan oli benar-benar dikontrol secara berkala, komponen yang ada di dalam mesin tidak akan mudah lepas, berkarat, atau aus, karena komponen tersebut akan dilumasi cairan yang membuat komponen mesin lebih tahan lama. Getaran keras yang ditimbulkan pada mesin genset atau dapat diminimalisir ketika oli mesin terpelihara dan diganti secara berkala. Kemudian setelah oli yang ada di dalam tempat oli genset habis, maka kita buka untuk penutup untuk pengisian olinya. Kita buka, kemudian kita isi olinya. Untuk genset EF 2600 FW harganya kurang lebih sekitar 7,5 sampai dengan 8,5, tergantung tempat pembelian ataupun bagaimana kita melakukan penawaran dalam proses pembelian tersebut. Kita coba miringkan agar supaya olinya benar-benar bersih. Di sini karena melakukan perawatan sendiri di rumah, jadi tidak kita semprot menggunakan angin atau kompresor karena belum punya ya teman-teman. Jadi kita lakukan proses memiringkan genset. Baiknya sih kita semprot dengan angin supaya benar-benar bersih, tapi
dengan kita miringkan sedikit cara untuk menghabiskan sisa-sisa oli bekasnya. Kemudian kita tutup, jangan lupa untuk bagian bawahnya pastikan kondisi baut yang terpasang tidak kendor. Nah, kencangkan, pastikan benar-benar kondisi kencang. Jangan lupa pastikan untuk penempatan alatnya sendiri harus rapat supaya tidak selek bautnya. Kemudian kita isi olinya. Di sini saya menggunakan oli Yamaluk 1 liter ya. Kita coba isi menggunakan alat bantu dengan corong. Kita ambil corongnya sendiri dulu, kita ambil corong, kita pasang corongnya, bersihkan dulu corongnya. Setelah kita bersihkan, kita pasang corongnya pada lubang pengisian oli. Corongnya kita buka olinya, lalu kemudian kita tuang. Kita akan tuang menggunakan alat bantu corong. Tuang. Selanjutnya, langkah selanjutnya setelah penggantian oli atau pengisian oli yaitu pengecekan tegangan. Jadi setelah oli terisi semua, pengecekan tegangan, pemeriksaan dan pengujian, test running, pemeriksaan dan pengujian, periksa uji untuk genset yang sudah kita lakukan perawatan. Pastikan benar-benar terisi maksimal. Di sini saya bantu dengan batu untuk mengganjal genset ini. Setelah selesai, kita lakukan penutupan untuk melakukan pengisian oli. Tutup. Kan kondisinya kencang, kita bantu dengan alat hydraulik ini, kita kencangkan. Kita kencangkan untuk penutup olinya. Genset ini memiliki garansi mesin selama 3 tahun. Tipe FW atau Future Wave sehingga menghasilkan gelombang listrik yang lebih baik, irit bahan bakar, memiliki output DC yang dapat digunakan untuk melakukan cas aki. Dilengkapi dengan sistem peringatan oli sehingga tidak perlu khawatir akan kerusakan mesin karena kekurangan oli. Output yang maksimal sampai dengan 2,3 kV. Kerangka besi yang kuat dan kokoh sehingga memudahkan jika ingin dipindahkan. Tapi ada kekurangannya yaitu belum dilengkapi dengan roda di bagian bawah. Baik, kita akan lakukan pengujian atau test running untuk gensetnya. Selain itu, genset juga dilengkapi dengan voltmeter. Memudahkan listrik yang dihasilkan. Setelah genset menyala, kita coba ambil alat itu untuk memastikan penetralisasi voltmeter yang terdapat pada genset sesuai atau tidak output tegangannya.
Ini saya menggunakan alat ampere atau multi tester untuk proses pengecekan tegangan. Coba gunakan untuk alatnya, lalu kita cek tegangan dulu itu depan mungkin. Itu 223 volt untuk AC. Sekarang kemudian untuk DC nya